Nah, untuk soal bahasa Indonesia dibuka pakai 2 seperti yang tertera pada layar. Pak, aku belum sempat ngeprint itu. Nanti yang belum sempat ngeprint bisa dicatat untuk jawabannya. Jadi nanti kalau sudah yang belum ngeprint nanti bisa print terus kemudian Oh, jawabannya saya sudah jawab semuanya Pak di laptop. ya tinggal di blok aja di laptop sambil di. Ya udah saya blok semua. Yang menurut jawabannya benar. Oke. Yuk. Udah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama yaitu, bentar saya besarkan sedikit. Pak Guru merencanakan kegiatan wisata kelas. Beliau mengajak anak-anak bermusyawarah ke museum saja. Di sana banyak hal yang dapat kita pelajari. Kita bisa melihat peninggalan benda-benda bersejarah dan mengingat masa lalu negeri kita, kata Umam. Jangan, kita ke gua saja. Di sana ada suasana baru yang jarang kita temui, sahut Kelana. Keduanya sama baik. Kita akan mengunjungi keduanya, tapi tidak bisa dalam waktu yang bersamaan. Kali ini kita akan ke museum, dan untuk selanjutnya kita akan ke gua, kata Pak Guru memutuskan. Kalimat penolakan yang terdapat pada paragraf di atas adalah A. Ke museum saja, di sana banyak hal. B. Jangan. Nah, sudah jelas ya. Yang namanya kalimat penolakan, nah itu pasti maknanya negatif. Ada kata jangan. Maka jawabannya adalah B. Nomor 1 B. Jadi yang belum sempat ngeprint bisa ditulis dulu jawabannya, nanti disalin. Oke. Sambil dicatat loh ya, nanti tidak ada pengulangan loh ini. Nomor 2. Siswa kelas 6 SD Bina Nusantara mendapat tugas membersihkan ruang perpustakaan. Setelah mendapat penjelasan dari wali kelas, anak-anak langsung bekerja dengan penuh semangat dan kompak sesuai tugas mereka masing-masing. Kebersihan ruang perpustakaan menjadi kebutuhan agar anak-anak dapat memanfaatkan perpustakaan dengan baik dan nyaman saat berada di dalamnya. Terus, kalimat perintah yang tepat untuk paragraf di atas. Perlu kalian ingat bahwa yang namanya kalimat perintah itu selalu diawali dengan kata kerja. Gitu. Jadi ini ketika Pak Beni ngomong seperti ini, kalau ada poin yang penting yang sekiranya belum sempat dijelaskan di kelas, kalian bisa sambil mencatat di buku catatan gitu. Yang namanya kata kerja itu apa toh Pak? Kata kerja itu adalah sebuah kata yang melakukan pekerjaan, melakukan action. Contohnya apa? Misal, Budi menyiram. Menyiram itu kan juga melakukan pekerjaan. Jadi tubuhnya itu harus bergerak. Selain itu apa? Ada yang namanya misalkan Budi berbicara. Berbicara seperti ini kan juga melakukan pekerjaan. Itu yang namanya kata kerja. Jadi kata yang melakukan tindakan, melakukan pekerjaan. Nah, yang namanya kalimat perintah itu berarti kan kita menyuruh. Contohnya, tutup pintu itu. Yang namanya menutup kan kamu melakukan pergerakan toh, pergerakan tangan. Lah itu namanya kata kerja. Gitu ya. Jadi berarti yang namanya kalimat perintah itu adalah kalimat yang awalannya berupa kata kerja. Berarti apa? Kalau A ada kata bagus. Bagus ini bukan kata kerja tapi kata pujian. Nah, bagus gitu. Berarti salah.
Terus yang B, ayo kita rawat agar ruangan perpustakaan layak menjadi tempat istirahat. Ada keterangan ayo, berarti ini kalimat ajakan. Gitu ya. Jadi nek ada yang nggak paham, di sebelah ditulis ini ajakan. Nah, ditulis keterangannya. Kalau ini berarti pujian. Itu caranya belajar gitu, di analisa satu per satu. Terus kemudian yang C, siswa kelas 6 berhasil menjadikan suasana perpustakaan. Yang C ini namanya kalimat positif atau kalimat statement biasa. Kalau D, marilah menjaga kebersihan perpustakaan agar nyaman untuk membaca. Ada kata marilah. Marilah itu kan juga ajakan, ya toh. Terus setelah marilah ada kata menjaga atau jaga kebersihan. Nah, maka sudah jelas jawabannya adalah di nomor 2 adalah di gitu. Lanjut nomor 3. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Nomor 3. Sungguh kasihan nasib Pak Arman. Dia dipecat dari perusahaannya. Penyebabnya adalah ia dituduh menggelapkan sejumlah uang perusahaan. Arti menggelapkan itu artinya adalah dia membawa pergi uang perusahaan. Itu mengambil dengan diam-diam seperti mencuri. Nah, itu menggelapkan sejumlah uang perusahaan. Padahal Pak Arman tidak melakukannya. Ada orang lain yang melakukannya, tetapi dia yang menjadi korban. Berdasarkan ilustrasi, yang namanya ilustrasi itu adalah alur cerita. Diingat, kemarin sudah dijelaskan. Alur itu ada berapa jenisnya? Ada yang masih ingat? Yang kelas 6B? Alur maju, alur mundur, dan Aku tahu. alur campuran gitu. Biasanya kalau pada film kan ada istilah flashback dulu. Flashbacknya tentang masa akhir cerita, berarti kan itu alur maju. Terus ada flashback sebelum kejadian itu terjadi, berarti alur mundur. Terus menjelaskan alur mundur sama alur yang akan pada ending film itu, berarti itu namanya alur campuran. Nah, itu namanya alur. Alur itu jalannya cerita. Terus pertanyaannya, ungkapan yang tepat untuk nasib Pak Arman adalah Kambing hitam. Kambing hitam. betul, kambing hitam. Kambing hitam. Artinya adalah orang yang Kambing hitam kan. Kalau anak buah bukan berarti buah itu punya anak, tapi bawahan. Artinya adalah bawahan. Gelap mata bukan berarti dia matanya merem loh, enggak, tapi gelap mata itu dia bisa diartikan tidak sadar atau juga dia diartikan dia keluar dari zona keimanannya. Jadi dia melakukan tanpa kesadarannya. Panjang tangan artinya adalah mencuri. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan. Ditulis jadi biar belajarnya enak. Terus nomor 4. Wah, kamu benar-benar cerdas, Ton. Betapa tidak. Mia, Vino, dan teman-temanmu saja mendapat nilai 8. Kamu justru mendapat nilai 3. Kamu memang lebih hebat dari Mia, Vino, dan teman-temanmu yang lain. Benar-benar di luar dugaanku. Terus ucap kakak kepada Tony yang duduk di depannya. Memuji tapi pertanyaannya, makna tersirat dari
teks di atas adalah makna tersirat. Ada istilah tersirat, ada makna tersurat. D. Ayo di mute dulu ya biar tidak mengganggu yang lain. Nah, mak tersirat itu berarti secara langsung, ya. Tapi kalau tersurat berarti melalui tulisan, gitu. Itu arti tersirat dan arti tersurat. Nah, yang secara langsung berarti apa? Tony dikagumi kakak Tersurat dan berarti ya teman-teman. kalau secara langsung. Ya, tersirat langsung. Kalau yang B, kakak sangat kagum pada Tony. C, seseorang yang kagum pada kecerdasan Tony. D, Tony anak malas sehingga tak pandai teman-temannya. Kira-kira D ya, D. ada yang punya jawaban lain selain Iksan? Iksan menjawab D, Tony anak malas. Makna tersirat. Ayo. Yang dari kelas 6B, 6A sudah ada perwakilan. Ada yang menjawab selain D? Mirza A, Tony dikagumi kakak dan teman-temannya. Yang secara langsung itu yang mana sih? Kita lihat. Nah, seperti ini. Lah, ini namanya ungkapan langsung. Terus apalagi? Benar-benar di luar dugaanku. D. Nah, kalimat langsung berarti kalau D berarti kurang tepat ya. Tony anak malas. Secara langsung berarti ya. A. B. Icon jawabnya apa kok? B, Pak. Betul. Dari mana? Yang dari yang ini, yang Pak Beni Blok ini ada kata wah kamu benar-benar cerdas. Nah, terus yang kedua itu Padahal ngejek loh itu. benar-benar di dugaanku. Iya, ini memang keterangannya adalah mengejek, tapi meskipun mengejek, ini kan yang ditanyakan bukan mengejeknya, tapi makna tersirat. Tersirat kan secara langsung, berarti dia yang ngomong langsung, itu namanya tersirat. Kalau Bukannya tersirat tuh makna tersembunyi, Pak. ya, makna tersembunyi kan seperti ini toh. Kamu benar-benar cerdas, tapi kenyataannya kan dia mendapat nilai 3. Masa cerdas itu mendapat nilai 3? Nah, Flesia jawabnya apa? Ya, D. 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 B. Ayo, sing yakin lo ya. Tersirat. Yakin, Pak. Yakin. Masa nggak yakin? Berarti kita eksekusi dulu A sampai D. Tony dikagumi kakak dan teman-temannya. Apakah kagum? Tidak ya. Berarti jawaban ini salah. Kakak sangat kagum pada Tony karena kecerdasannya. Dia kagum. Berarti apa? Tapi di sini ada nilai 3-nya. Kenyataannya, faktanya kan tidak. Berarti di sini kan artinya dia bodoh, ya toh? Nah, bodoh atau malas karena nggak mau belajar. Kalau C, seseorang yang kagum pada kecerdasan yang dimiliki Tony. Berarti apa? Seseorang kagum. Berarti kalau C sama A kan sama, ya toh? Sama-sama kagum. Lah, Tony itu kan juga seseorang. Berarti kalau ada yang jawab A sama C sudah pasti salah. Maka jawaban yang tepat berarti ini. Nah, kalian bisa analisa gini caranya. Di sini ada kagum. Sorry. Pak Beni pakai ini aja.
di sini dikagumi. Terus ini kagum. Ini kagum. Sedangkan ini malas. Berarti sudah kelihatan toh jawabannya kan berbeda sendiri toh. Berarti jawabannya yang tepat adalah delta. Nah, seperti itu. Kan betul aku kan. Yes, betul. Memang harus cermat untuk menghadapi soal makna tersirat sama tersurat itu kalian harus benar-benar memahami ya. Jadi jangan langsung dieksekusi. Jadi besok kalau kalian mengerjakan soal, kalau sudah selesai, jangan ngobrol, jangan santai-santai. Kalau masih ada waktu yang tersisa, dibaca ulang gitu, dipastikan dulu. Jangan Oke, Pak. itu. Sekarang nomor 5. PT PLN akan menggandeng UMKM Banyuwangi untuk memperluas efektivitas penggunaan kompor listrik induksi masyarakat. Sejumlah UMKM berbasis kuliner akan diberikan kompor listrik sebagai bagian program konversi. Nah, kompor induksi hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan efisien energi dan mengoptimalkan energi yang handal aslinya. Terus aman serta ramah lingkungan. Pertanyaannya, arti istilah yang digarisbawahi konversi. Konversi itu apa? Dibentuk ubah ya. Apa? Diubah. Ya. Diubah, dibentuk, digunakan, dihasilkan. Nah, sebelum menjawab, kalian harus tahu pengertian konversi itu apa. Konversi itu artinya perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Iya. Nah, Saya punya soalnya loh nih. ya nanti Rion jawab nyatet jawabannya dulu Rio. Apa tuh nih? Bahasa Indonesia. Ya, paket 2. Oke. Kenapa? Nah, yang bukan itu. Pak Beni ulangi, pengertian konversi itu adalah perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain, itu namanya konversi. Jadi mengonversikan itu artinya mengubah atau menukar, tergantung konteks wacananya. Jadi istilah dikonversi dalam paragraf itu artinya adalah ditukar. Maka jawabannya adalah perubahan, berarti diubah. Maka jawaban yang tepat adalah A. Nomor 5 A. Lanjut, sekarang nomor 6. Bentar, itu nunggu. Bentar, nunggu Rio sebentar. Rio dibuka nomor 6 Rio. Langsung nomor 6, jadi nanti nomor 1 sama 5 nanti menyusul. Paket 2. Paket 2. Sudah ya? Oke. Sekarang nomor 6. Seorang orator memiliki kemampuan berbicara di depan umum yang baik. Tidak hanya itu, seorang orator juga memiliki kepercayaan diri yang
tinggi untuk menghadapi orang banyak. Jika tidak, mereka tidak akan sukses membawakan pidatonya. Pertanyaannya, yang disebut orator itu apa toh? Orator itu apa? Ayo. Orang yang membaca pidato. Ya, betul. Orang yang melakukan pidato itu sebutannya adalah orator. Gitu. Kayak orang yang main drum disebut drummer. Gitu. Kalau pemain piano bukan pianor tapi pianis. Gitu ya. Berarti kalau orator berarti kan orang berbicara di depan umum. Berarti itu namanya lagi sedang pidato. Kata sukses itu sinonim. Sinonim itu persamaan kata. Berarti artinya adalah apa? Bangkrut, berhasil, menang, kesuksesan. Berhasil. Berhasil. Kalau kesuksesan itu kata benda. Sukses itu kata kerja. Nomor 6 jawabannya B. Lanjut nomor 7. Kukuruyu adalah raja bangsa ayam. Ia bersahabat dengan Halili, raja bangsa ikan tongkol. Mereka saling kunjung meskipun hidup di alam yang berbeda. Suatu hari, Kukuruyu mengajak Halili untuk ikut pesta dansa di kampung nelayan. Mereka sepakat datang saat senja tiba. Halili berpesan kepada Kukuruyu agar memberi tahu jika waktu fajar telah tiba. Jika tidak, bangsa manusia akan menyantap mereka. Kukuruyu menyanggupinya. Makanan enak tersaji di pesta. Kukuruyu dan Halili makan terlalu banyak. Mereka pun tertidur lelap hingga melewati waktu fajar karena kekenyangan. Semua ikan tongkol ditangkap oleh nelayan. Halili kesal karena Kukuruyu ingkar janji. Halili bersumpah akan memakan bangsa ayam yang datang ke laut. Persahabatan mereka pun berubah menjadi permusuhan. Nomor 7, amanat cerita di atas. Amanat itu adalah pesan. Pesan yang disampaikan oleh penulis. Yang disampaikan oleh penulis membuat cerita seperti ini, itu karpe apa? Yang ingin disampaikan apa? A. Kasihanilah makhluk lain dengan sepenuh hati. B. Jangan mengingkari janji yang telah diucapkan. C. Jangan menginginkan barang yang bukan haknya. D. Penuhilah semua keinginan dan permintaan sahabatanmu. Mana yang tepat? Kalau A, terus kemudian C adalah jawaban yang Penuhi salah. janji ya, Pak. Penuhi janji dan mengingkari janji. Nah, itu B. Betul. Jawabannya adalah B. Jangan mengingkari janji yang telah diucapkan. Aduh, gimana ini? Bentar. Nah, nomor 7B. Amanat itu pokoknya pesan moral. Pesan yang disampaikan oleh penulis itu namanya amanat. Ya, sekarang nomor 8. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan isi dongeng. Tidak sesuai, berarti yang tidak ada ya. A. Kukuruyu adalah raja bangsa ayam dan Halili raja bangsa ikan tongkol. Betul atau salah? Betul. Nah, kedua, Halili adalah raja bangsa ikan tongkol yang pada awalnya sahabat Kukuruyu. C. Kukuruyu menjadi sangat marah dan merasa kesal karena Halili ingkar janji.
D. Kukuruyu dan Halili pada akhirnya bermusuhan karena salah satu tidak menepati janji. C. Ya, yang tepat adalah C. Betul. 8C. Sekarang kita lanjut soal nomor 9. Hai Gemblong, ini buku cerita yang kemarin aku pinjam. Ucap Pandu sambil memberikan buku itu ke Bimo dengan nada penuh candaan. Bimo yang mendengar hanya menjawab dengan anggukan ke arah Pandu. Memang, ia sering mendapat sapaan itu di kelasnya, bahkan juga dari teman kelas lain. Tubuh Bimo tidak gemuk. Sapaan itu diberikan karena ibunya seorang penjual gemblong, makanan tradisional berbahan dasar beras ketan. Namun, candaan itu tak pernah dipedulikannya meski secara jujur Bimo merasa tidak nyaman. Hatinya terasa sakit tiap mendengar temannya memanggil dengan sebutan gemblong. Tapi ia merasa tak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa mendapat tempat untuk berlatih sabar. Nomor 9. Penyebab konflik. Konflik itu adalah problem atau masalah. Masalah yang dialami tokoh pada cerita di atas adalah Karena Ibu Bimo jualan gemblong. Itu ya, seorang penjual gemblong. ya, Ibu Bimo seorang penjual gemblong. Itu yang menjadi masalahnya. Jadi dia di Bimo kemudian disebut bentar. Gemblong. Ya, karena masalahnya adalah ibunya menjual gemblong, dia dipanggil itu tadi. Kalau ini kan tubuh Bimo tidak gemuk, jadi jangan menjawab jawaban A. Bimo memiliki tubuh yang gemuk, berarti kan tidak sesuai. Maka yang tepat adalah B. 9B. 10. Bagaimana seharusnya sikap yang harus ditunjukkan Pandu dan teman-teman kepada Bimo? Sikap Pandu kepada Bimo. A. Memanggil Bimo dengan nama sebenarnya. B. Mengajak Bimo bermain agar dia merasa nyaman. C. Memanggil gemblong supaya lebih akrab. Ya, yang tepat adalah A. Lanjut nomor 11. Pertanyaan nomor 11 dan 12. Besok kalau menjawab, setiap soal kan memiliki instruksi, memiliki perintah. Jadi diperhatikan. Nah, olahraga merupakan aktivitas penting untuk kebugaran tubuh. Olahraga juga merupakan salah satu metode. Metode itu apa toh Pak? Metode itu adalah cara penting untuk menghindari stres. Selain itu, olahraga berfungsi untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu sangat dianjurkan agar setiap orang melakukan kegiatan olahraga secara rutin. Gagasan pokok paragraf di atas adalah apa? B. A. Olahraga sebaiknya dilakukan secara rutin. B. Olahraga untuk menjaga kebugaran. C. Olahraga berguna untuk meringankan tubuh. B. Olahraga merupakan metode kesehatan tubuh. Nah, sebelum menjawab ini kalian harus memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan gagasan pokok. Ayo. Gagasan utama itu sama dengan gagasan pokok. Dikasih keterangan ya yang sebelah dikasih catatan. Gagasan utama itu sama dengan gagasan pokok. Jadi nanti kalau ada istilah gagasan utama paragraf di atas adalah, gagasan utama sama pokok itu sama. Artinya apa? Gagasan
yang menjadi dasar pengembang sebuah paragraf. Berarti kalimatnya masih bersifat kalimat umum. Itu namanya gagasan pokok. Berarti apa? Nah, paragraf ini. Olahraga merupakan aktivitas penting kebugaran tubuh. Ini gagasan pokoknya. Nah, berarti jawabannya adalah itu ya. Apa tadi gagasan pokok sama gagasan utama artinya gagasan yang menjadi dasar pengembang ya, pengembang cerita. Betul. Jadi kalimatnya itu sifatnya lebih. Contoh nomor 11 ini. Olahraga merupakan aktivitas penting untuk kebugaran tubuh. Ini yang namanya kalimat kan harus ada unsur apa? Namanya kalimat minimal huruf subjek diikuti dengan predikat. Contoh, Adi menangis. Adi adalah subjek itu pelaku, orang yang melakukan pekerjaan. Menangis itu adalah kata kerja. Nah, dari kalimat ini, kalimat selain diawali subjek predikat, dia juga diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalimat yang Pak Beni kasih stabilo kuning yang pertama ini itu adalah apa? Kalimat umum atau disebut induk kalimat. Nah, yang depan ini adalah induk kalimat. Sedangkan kalimat kedua itu adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Selain kalimat pendukung disebut anak kalimat. Jadi kalimat nomor 2, 3, kalimat 2, terus kalimat 3, kalimat 4 itu adalah ide penjelas, anak penjelas, seperti itu ya. Masih bedakan ya. Materi ini nanti berlanjut sampai SMP dan SMA kelak. SMA, SMK. Nomor 11 B. Sekarang nomor 12. Gagasan pendukung. Nah, sudah dijelaskan yang namanya pendukung berarti anak kalimat. Pada paragraf di atas adalah ya. Gimana? Ya. Kok nggak jelas sih? Ada yang tanya? Afgan itu. Afgan kayaknya itu. Afgan. Oh, Afgan. Oke, nomor 12. Gagasan pendukung yang mendukung paragraf tersebut apa? A. Olahraga merupakan salah satu metode menghindari stres dan menjaga sistem kekebalan tubuh. B. Olahraga aktivitas penting. Kalau ya bentar. Aktivitas penting. Ini kan berarti kan namanya ide pokok atau gagasan pokok, bukan anak kalimat ya. Yang ditanyakan adalah gagasan pendukung. Berarti kalau jawab B salah. Terus C. Olahraga dilakukan setiap saat. D. Sistem kekebalan tubuh dapat diperoleh. Yang mendukung berarti yang ada faktanya. Berarti adalah A. Seperti itu kalau menganalisa satu soal. Lanjut. Nomor 13. Balik. Perhatikan teks percakapan di bawah ini. Siang itu sepulang sekolah, Dina, Yura, Rani terlihat berbincang di teras sekolah. Sudah 3 hari ini Lila tidak masuk sekolah. Ya Din, kenapa dia? Kata adiknya, sepatu Lila rusak. Kita bantu bagaimana? Oke, aku setuju. Kemarin adiknya juga bercerita kalau ibunya sakit. Bagaimana kalau sekalian kita menjenguk ibunya? Baik, aku setuju. Nanti sore kita ke sana. Aku punya tabungan dan sepertinya cukup untuk membelikan sepatu Lila. Oke, aku juga punya sedikit tabungan yang bisa membantu keluarga Lila. Kita berkumpul di rumahku dulu ya teman-teman. Aku akan mengajak ibuku untuk ikut menjenguk orang tua Lila. Pertanyaan nomor 13. Informasi yang dapat dari percakapan di atas adalah intinya apa?
A. Bina Yurarani menunjukkan kepedulian. B. Sudah lebih 3 hari Lila tidak berangkat sekolah. C. Rani tidak berangkat sekolah karena sepatunya rusak, ibunya sakit. D. Lila Yurarani ingin membantu teman yang sedang kesusahan. Informasi dari teks ini intinya apa? Apa? Ya. Berarti yang diperoleh adalah A. Dia menunjukkan rasa simpati. Apa bedanya simpati dan empati? Ada yang masih ingat? Ayo. Simpati bukan kartu loh, tapi simpati perasaan. Bukan kartu GSM. Simpati itu Ayo Aiko. Simpati itu adalah intinya itu rasa simpati, rasa sedih yang ditunjukkan kepada orang lain. Misalkan Budi itu sakit, kemudian dia menjenguk, dia menunjukkan saya bersimpati karena kamu ini. Sedangkan empati itu merasakan perasaan sakit seolah-olah dia merasakan apa yang dirasakan. Gitu. Jadi ketika ada orang yang sedang sakit, kamu seolah-olah atau orang yang sedang kehilangan orang tuanya karena ditinggal meninggal atau apa, itu berarti dia menunjukkan rasa empati. Kalau kamu sampai nangis, ikut seolah-olah merasakan kalau itu saya yang merasakan yang terjadi pada saya, itu namanya empati. Kalau simpati itu hanya kesan yang disampaikan secara langsung. Jadi ikut prihatin. Nah, seperti itu tok. Tapi kalau dia ikut merasakan rasa sedihnya, sukacitanya dia, berarti itu empati. Nomor 14. Ayah Hasan lelah karena seharian kerja keras di sawah. Pertanyaan yang tepat untuk jawaban tersebut adalah C. Karena itu kan pasti menjelaskan sebab akibat, ya toh. Saya tidak bisa datang ke rumahnya Aiko untuk buka bersama dikarenakan hujan deras. Lah, kenapa kok saya tidak bisa datang? Karena hujan deras, berarti ada penyebab, ada akibatnya. Penyebabnya saya tidak bisa berangkat. Penyebabnya karena hujan deras, akibatnya saya tidak bisa datang ke rumah Aiko. Nah, nomor 14, Ayah Hasan lelah. Kalimat kedua, dia seharian bekerja keras di sawah. Berarti yang menjadi penyebab apa? Mengapa Ayah Hasan lelah? Loh, kok mengapa? Penyebab kok? Ayah Hasan lelah, itu penyebab. Itu. Mengapa Jihan nilainya jelek? Karena tidak belajar. Berarti sebab akibatnya gimana? Penyebabnya apa? Tidak belajar. Akibatnya nilainya jelek. Seperti itu. Nah, itu namanya sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Maka jawaban yang tepat adalah C. Mengapa? Kalau siapa berarti dia menanyakan tokoh yang ditanyakan. Kalau di mana itu berarti menanyakan tempat. Kalau bagaimana berarti itu menjelaskan tentang cara atau langkah-langkah. Seperti itu. 14C. 14C. Nomor 15. Untuk menanyakan orang atau yang terlibat itu bagaimana? Menanyakan suatu peristiwa mengapa? Untuk menanyakan alasan di mana? Menanyakan waktu siapa? Yang tepat itu apa? Kalau menanyakan waktu siapa kan salah, ya toh? Nah, salah, jangan dipilih. Alasan menanyakan
tempat, menanyakan alasan kok di mana. Berarti 3, 4 salah. Kalau jawab C sama D salah. Antara 1 dan 2. Kalau berarti apa jawabannya? D. D. 3B menanyakan alasan itu mengapa. Oke. 1A menanyakan orang terlibat bagaimana, berarti kan salah, harusnya kan 1D. 2D menanyakan suatu peristiwa, siapa, salah. 4C menanyakan waktu di mana, berarti yang tepat adalah C. Betul. Pak Beni tadi nggak lihat ini opsi kecilnya ini. Oke. 16. Petunjuk penggunaan. Cuci kain pel dengan air bersih sampai ya, benar-benar bersih. Siapkan ember dan air. Ember diisi dengan air bersih dan diberi obat pel dengan perbandingan 1:2. Jadi obatnya 1, airnya 2, jangan terbalik. Gitu. 4. Celupkan kain pel ke dalam ember dan peras dengan tangan. 5. Gunakan kain pel untuk mengepel bagian-bagian yang kotor dengan cara menggosokkan kain pel. 6. Bilas kain pel ke dalam ember yang sudah diberi obat tadi setelah pemakaian kurang lebih 2 meter persegi. 7. Setelah agak kotor, air di dalam ember diganti dengan air bersih dan diberi obat pel kembali. 8. Ulangi poin 1-7 selama melakukan pekerjaan ngepel. Ini adalah langkah-langkah ngepel. Petunjuk di atas cara menggunakan lapel dari kain dengan tangan. Perbedaan jika kita menggunakan lapel magic mop. Berarti mop itu artinya itu mengepel. Magic itu bukan artinya sulapan sihir, enggak, tapi alat yang digunakan untuk mengepel. Terletak pada nomor berapa? Perbedaannya. D. 4, berarti ini ya. Celupkan kain pel ke dalam ember dan peras dengan tangan. Tapi kalau pakai alat kan nggak perlu. Pakai tongkat itu loh. Maka yang tepat adalah D, delta. 17. Aku punya sebuah harapan besar. Ini puisi. Aku ingin menjadi seorang guru. Kini aku tekun dalam belajar. Aku ingin mewujudkan cita-citaku. Menjadi guru itu mulia, mengajar dan mendidik para siswa. Aku akan semangat meraih cita-citaku. Belajar dengan giat sepanjang waktu. Judul puisi di atas adalah ya, betul, cita-citaku. Nah, dari mana? Dari istilah ini, ada kata aku ingin. Aku ingin. Harapan besar, berarti kan cita-cita. 18. Puisi di atas menjelaskan tentang semangat belajar, suka duka, manfaat, cita-cita. Cita-cita menjadi seorang guru. D. Yang tepat adalah, kalau suka duka salah ya, manfaat salah. B sama C, antara A sama D. Semangat terus belajar, cita-cita menjadi seorang guru. Isinya betul. D. Cita-cita menjadi seorang guru. Kalau C kan enggak, manfaat ini. Ini kan tentang keinginan, harapan besar. Berarti kan cita-cita. Ya. Sekarang nomor 19. Ini agak panjang ini. Oh, bacaan ini. Dibaca dengan seksama. Sultan Hasanuddin, Raja Makassar. Pusat kerajaan Makassar terletak di Samboapu.
Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Makassar adalah Sultan Alauddin, Sultan Hasanuddin, dan Sultan Mapasomba. Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan sultan yang mendapat julukan ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Sultan Hasanuddin juga dikenal sebagai sultan yang arif dan bijaksana. Sultan Hasanuddin membela kepentingan kerajaan dan rakyatnya dengan gagah berani. Sikap Sultan Hasanuddin tersebut mencerminkan sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan beliau berpengaruh bagi kehidupan masyarakat saat ini. Misalnya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan, nama bandara, nama universitas di Sulawesi untuk mengenang perjuangan dan jasa-jasanya. Kemudian bahkan pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional. Beberapa peninggalan sejarah kerajaan Makassar antara lain kapal pinisi dan kompleks pemakaman raja-raja Goa. Kapal pinisi menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, Sultan Hasanuddin perlu kalian ketahui itu yang ada di uang Rp2.000. Fotonya yang bawa golok itu loh. Itu bukan Patimura ya? Oh, Patimura ya. Berarti yang ada di uang berapa itu, Pak Beni lupa. Dia Sultan Hasanuddin Golok itu tuh yang uang pakai 1.000 Pak. ikat itu Bayang loh. bawa golok tuh uang 1.000. 1.000 ya. Pak Beni nggak bawa uang ini. Nggak bisa, bentar tak ceknya. Oh iya, yang di uang 2.000 itu Pangeran Antasari, salah. Yang 1.000 Patimura. Kalau uang 2.000 ada dua jenis loh. Ini Pak Bini bawa uang nih loh. Nah, kalau yang 2.000 yang lama, yang baru itu namanya Muhammad Husni Tamrin, berarti bukan. Berarti kalau uang 5.000 ini siapa? Idam Khalid. Uang berapa ya Pak Bini kok lupa. Pokoknya di mata uang ada itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, perlu kalian ketahui Sultan Hasanuddin itu adalah Raja Goa di daerah Sulawesi sana, Makassar, Raja ke-16. Meskipun ini tidak akan keluar ya, tapi setidaknya kalian harus tahu informasi-informasi gitu. Jadi namanya belajar kan enggak ini saja, kalau bisa kan yang mendalam gitu loh. Lanjut. Berarti pertanyaan 19, mengapa Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur? Karena Sultan Hasanuddin gigih melawan Belanda. Betul. Nomor 1 adalah A. Ini dari sini tadi, mana yang mau? Ayam jantan. Karena, nah, Hasanuddin merupakan sultan yang mendapat jantan karena keberanian Belanda. Nah, ini jawabannya. Dia gigih dan berani. 20. Bagaimana sosok Sultan Hasanuddin? Nah, sebelum Pak Bini bahas tentang sosok, kan kemarin di tema 9 yang sudah kalian pelajari itu ada yang namanya sebuah cerita. Ini kan cerita namanya. Kalau bahasa gaulnya ini namanya adalah apa? Naratif teks. Nah, ini besok SMP kalian akan berkenalan yang namanya naratif teks. What is narrative text? Nah, the function of narrative text is to amuse or to apa? Entertain the reader or the listener about the story. Apa tuh maksudnya? Yang namanya narasi, bahasa Indonesianya narasi. Ini kan jenisnya teksnya namanya teks narasi. Narasi itu adalah teks yang menceritakan, fungsinya untuk menghibur. Nah, narasi itu teks seperti teks legenda, mitos, terus apa?
cerita hewan-hewan itu namanya narasi. Tapi kalau judulnya Sultan Hasanuddin Raja Makassar, ini golongannya bukan golongan narasi masuknya, tapi dia disebut teks recount. Kalau bahasa Indonesianya namanya teks apa? Biografi. Nah, itu. Lah, yang namanya cerita itu kan tidak jauh dengan yang namanya tokoh. Tokoh dibagi jadi berapa? Ayo di tema 9. Jadi Dua. betul. Tokoh utama dan tokoh pendukung atau tokoh pembantu. Nah, tokoh utama itu tokoh yang apa? Tokoh yang paling banyak atau paling sering dibicarakan, paling sering dibahas. Ini dari paragraf ini kan membahas Raja Makassar. Raja Makassar toh yang dibahas siapa? Sultan Hasanuddin. Itu namanya tokoh utama. Duh, di sini ada Sultan Alauddin, terus Sultan Mapasomba. Berarti itu siapa, Pak? Ini mereka berdua adalah tokoh pembantu atau tokoh yang menceritakan kalau mereka juga selain Sultan Hasanuddin ada sultan yang lain. Berarti tokohnya sebagai pembantu. Gitu. Nah, yang ditanyakan sosok. Berarti sifat Sultan Hasanuddin itu apa berarti? Sultan Hasanuddin adalah sultan yang arif dan bijaksana. Betul. Nomor 20B. Itu. Membahas soal nomor 20 saja panjang seperti ini. Tujuannya apa? Biar kalian jelas gitu ya. Terutama yang off kamera kalau bisa dihidupkan. Gitu. Oh, nggak bisa. Oke. Kita lanjut nomor 21. Nah, Raja Purnawarman. Ini juga namanya Betul lagi udah panjang-panjang. teks recount, iya. Pertanyaan sebelum kita bahas. Nah, nanti aja, wes. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 M. M ini Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Saat Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Padahal sungai Gangga juga ada di India, ini di Cirebon ada. Di Semarang ada, yang dekat Sampokong itu sungai apa kali apa kanal barat itu toh itu 2 tahun kemudian ia memperbaiki alur sungai Cupu hingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka, ini mereka ya bukan mereka mendapat kurang air sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara. Ia memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruteun, yang batu besar terus ada telapak kakinya. Kakinya itu sangat besar sekali. Terus ada huruf pahlawannya. 21. Hal yang dirasakan rakyat Purnawarman yaitu Aku tahu. apa tadi di bacaan? Ini Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup sejahtera. Sejahtera pertama ya. Terus para petani senang karena mendapat lahannya mendapat air dan menjadi subur.
Ladang para petani tidak kekeringan. Berarti apa artinya? Hidup aman sejahtera, aman sentosa, bahagia sejahtera, tentram dan damai. Ya, yang tepat adalah A. Sejahtera, yang menjebak ini kan antara A dan B, C. Gitu. Sejahtera itu berhubungan dengan hal-hal kemakmurannya, hal-hal alam. Seperti itu. 22. Berikut perjuangan Raja Purnawarman, kecuali berarti yang bukan. Membangun saluran air, memberantas perampok, memperbaiki, tidak berani. Sudah jelas ya. Yang salah adalah D. 22 jawabannya adalah D. Nah, 23 panjang lagi bacaannya. Sabar. Pemimpin langsung itu aja lah kak. Kak lagi pak. Nek langsung soalnya nanti nggak ngerti. Lanjut 23. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida temanku sebangku. Mungil berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang sangat bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida selalu mendapat tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Berarti artinya Ida pinter. Teman-teman memilih dia sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utama. Ibu Tati mengingatkan tenang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar Bu, kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung, Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Kontek gara-gara nggak belajar sendiri. Iya, betul. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan ulangannya dengan lunglai, dengan apa adanya. Ngawur jawabannya berarti. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberikan contekan pada teman merupakan perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Kita membiasakan diri untuk bersikap jujur. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda melakukan korupsi. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas, tidak sekesar pandai. Ida juga patut dijadikan teladan. Watak Ida dan Gugut adalah C. C ya, aku juga jawab C. Kalau akan ada tidak jujur berarti kan salah. Jangan dipilih. Ida tidak baik berarti salah. Terus tidak angkuh berarti artinya kan angkuh. Ya toh? Tidak angkuh ya, tidak angkuh. Iya, Pak Beni. Tidak sombong ya. Sedangkan Gugu tidak rajin, suka meremehkan. Kalau yang D, sikap baik, tidak angkuh, jujur dan rajin. Oh, kalau ini Gugu rajin kan salah. Benar. Nah, Pak Beni. Yang tepat adalah C, betul.
24 pesan moral. Nah, ini pesan moral itu amanat. Mosok C kita harus memiliki sikap korupsi sejak dari Kita harus memiliki sikap jujur dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. B. Tadi ada yang bilang C. 24B. 25. Potensi energi panas bumi cukup melimpah di Jawa Barat dibandingkan dengan wilayah lain. Setidaknya terdapat 7 pembangkit listrik panas bumi di Jabar. Pembangkit listrik tersebut terletak di Kamojang, Salak, Darajat, Wayang Windu, Patuha, Karaha, dan Cibuni. Ringkasan paragraf, berarti diringkas ini tentang apa? Jawa Barat memiliki 7 pembangkit. B. Potensi panas bumi Jawa Barat terbesar. C. Jawa Barat memiliki potensi energi yang cukup melimpah. D. 7 pembangkit listrik energi panas bumi. Berarti apa? Yang C. melimpah, betul. Yang C. Iya, mantap C. Jawabannya ada di kalimat 1. Pokoknya nek kalimat 1, kalimat ini sifatnya umum, berarti itu adalah gagasan pokok. Nah, gagasan utama itu sifatnya umum. Maka jawabannya C kan sama toh jawabannya. Ini sama, ini kan sama. Sama-sama melimpah. Berarti yang C. Gitu. 26. Hati-hati berkendaraan. Patuhi aturan nyaman di jalan. Kesadaran kita keselamatan semua. Begitulah harapan warga kota. Isi dari iklan. C. Betul. C. Seharusnya semua orang menaati aturan lalu lintas agar selamat. Wow, 27 banyak. Aduh Pak, itu kalau dibaca semaput Pak, lama banget. Kalau nggak dibaca teman-temanmu juga nggak ngerti. Ya toh. Permasalahannya di situ. Ini, sabar. Yuk kita baca pelan. 27. Pada tanggal 20 Oktober, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Tito mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jateng. Kedatangan sekutu diboncengi oleh Nika. Ini kan secara tak langsung kita juga belajar IPS toh. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik. Bahkan Gubernur Jateng yaitu Pak Wongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedangkan sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan RI. Namun ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang hingga terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, itu punya Indonesia zaman dulu, dan membuat kekacauan. TKR Resimen Magelang, pimpinan Letkol M. Sarbini, membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke benteng Ambarawa. Makanya di Ambarawa ada benteng di sana yang dekat sawah itu. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara sekutu tertahan di desa Jambu karena dihadang oleh pasukan angkatan muda di bawah pimpinan Oni Sastrodiyardjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh, dan Surakarta. Tentara sekutu kembali dihadang di Batalion 1 Suryo Sumpeno di Ngipik. Pada saat pengunduran, tentara sekutu mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut.
tetapi ia gugur terlebih dahulu. Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya dan ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan napas baru kepada pasukan RI. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat itu cara yang diterapkan adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Jogja, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lainnya. Tanggal 23, ketika matahari terbit, mulailah tembak-tembakan dengan pasukan sekutu yang bertahan di kompleks gereja dan Kerkhop Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia terdiri Yon Imam Androni, Soeharto Sugeng. Nah, tentara sekutu mengerahkan tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya, menyusup ke tempat kedudukan Indonesia dari arah belakang. Karena itu pasukan Indonesia pindah ke Bedono. Tanggal 11 Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR, Laskar. Tanggal 12 jam setengah 5 serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu. Kemudian disusul penembak-penembak karaben. Pertempuran berkorban di Ambarawa 1,5 jam kemudian jalan raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang. Supit udang nggak sih? Ya, urang itu udang. Supit itu adalah capit udang, karpe seperti itu. Makanya ini kan bahasa Jawa, supit urang. Atau pengepungan rangkap dari kedua sisi. Ya tahu kedua sisi karena capit udang kan dua. Sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus. Setelah bertempur selama 4 hari, tanggal 15 pertempuran berakhir, Indonesia berhasil merembut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Di sana ada monumennya. Dan diperingati hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Terus pertanyaannya, tokoh yang gigih memimpin pasukan Indonesia di Ambarawa yang menggunakan taktik Kolonel Sudirman. Ya benar, dari ini tadi. Nah, berarti jawabannya C. Salah. Ini. Iya, betul C. Nomor berapa ini tadi? 27. 27C. Sekarang nomor 28. Di situ ada apa itu namanya ilustrasi. Nomor 1 dia bilang, ya ampun kasihan anak burung ini, pasti ia terjatuh dari sarangnya. Terus yang nomor 2, aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makanan sendiri. Nomor 3. Pak, itu salah gambarnya Pak. Itu bukan nggak ada di soal jawaban, nggak dipakai itu kayaknya. Betul, ya. Ya, kita lewati dulu. Ini malah Pak Beni teringat Itok kemarin pas pulang sekolah, sarang burung disonggek pakai sapu. Itok iki. Nomor 28. Penyebab kemarahan tentara Indonesia terhadap sekutu. Karena apa? C. Berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia. Ya, ia berjanji penyebabnya tidak akan mengganggu, tapi kenyataannya dia malah membawa senjata, jadi menjadi permasalahan. 30 pukul 7 pagi masuk kelas, menuntut ilmu dengan ikhlas.
Kerjakan tugas soalnya rumit untuk cita-cita setinggi langit. Bagian isi pantun ditunjukkan oleh nomor mana? 24. 2 dan 4 nggak sih? Soalnya kalau kita kalau isi itu selang-seling gitu loh. Betul. Yang namanya pantun itu harus bersajak AB AB. Nah, AB AB. Ini A, ABB. B, ini A, ini B. Urutannya gitu. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Maka yang tepat adalah 2 dan 4. Maka jawabannya delta. Kalau ingat pantun seperti ini malah ingat yang ada di Instagram. Burung puyuh dimakan buaya. Yang orangnya yang enggak cetha itu loh. Lanjut. Nomor 31. Amanat yang disampaikan dalam pantun. Amanat itu pesan. Berarti apa karpe yang disampaikan? B. Kita harus belajar dengan ikhlas untuk meraih cita-cita setinggi langit. Betul. Kalau punya cita-cita itu kalau bisa yang tinggi. Pak, nanti kalau tinggi-tinggi disamplok pesawat gimana? Ya enggak. Jadi kalau kamu capailah ilmu setinggi mungkin. Kalau kamu jatuh, itu jatuh di bintang-bintangnya. Gitu. Pak, saya ingin punya cita-cita setinggi genteng sekolah. Ya nek jatuh langsung di tanah toh sakit. Gitu. 32. Nah, ini ada informasi. Kepada siswa kelas 5 SD Maju Jaya, kami mengharap kehadiran siswa semua kelas 5 maju sekalian untuk melakukan latihan. Acara latihan diadakan sekian. Yang dicetak miring pada penggalan surat undangan. Berarti cara penulisan yang benar. Berarti apa? A. Kami mengharap kehadiran seluruh siswa-siswa. Lah ini dilihat ini pelajaran tema 5 ini. Ini materi tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang bagaimana dan kalimat tidak efektif itu yang bagaimana atau cirinya. Nah, kalimat tidak efektif itu contohnya banyak siswa-siswa. Siswa-siswa itu kan siswa-siswi itu kan sudah banyak maknanya. Jadi tidak perlu arti tambahan kata banyak. Yang saya hormati semua Bapak Ibu yang ada di sini itu kan juga salah. Berarti cukup mengatakan yang saya hormati Bapak Ibu yang di sini, gitu sudah cukup. Tidak usah pakai keterangan semua. Berarti kalau jawab A salah. Terus yang D ada kata sekalian. Ini sekalian juga salah. Berarti yang tepat adalah sudah jelas C. Gitu ya. Terus kalau untuk undangan itu kelas 6B kan kemarin sudah Pak Beni jelaskan. Kalau 6A kalau ada surat undangan, misalkan demikian informasi ini, semoga bermanfaat, itu juga salah. Atau demikian informasi ini kami sampaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau bisa kalian hindari kalimat yang belakangnya ada nya. Gitu. Kami sampaikan gitu. Tidak sampaikan tapi kami ucapkan. Terima kasih, bukan banyak terima kasih. Tahu dengar. Iya, bukan banyak terima kasih atau terima kasih banyak atau terima kasih sebanyak-banyaknya. Itu namanya kalimat tidak efektif atau kalimat alay yang berlebih-lebihan. Gitu. Baca hiperbola. Iya, membesar-besarkan hiperbola. Oke, nomor 32C, sekarang 33 yang dicetak tebal langsung. Ayah mengajak Ani dan Rudi jalan-jalan ke Pantai Marina Semarang.
Jika di eja, yang perlu kalian perhatikan, kalau awal kalimat itu selalu ditulis dengan huruf besar, balok. Terus nama orang harus betul. Berarti ayah mengajak Ani dan Rudi ini semua sudah betul. Terus nama tempat, nama lokasi itu harus besar. Yang besar nama kota berarti kan antara A dan B. C sama D salah gitu ya. Yang eksekutif salah. Berarti yang tepat adalah yang B. B. Iya betul betul. 33 B. 34. Nah, ini penulisan kalimat baku dan tidak baku. Kira-kira jawabannya apa? Nasihat atau nasihat? B, Pak. Nasihat. Ya, yang benar adalah nasihat. Berarti A, C, dan D salah. Nah, giling-giling. Nasi pakai I bukan E. Izin itu pakai Z. Ijazah. Ijazah itu tulisannya I J A Z A H. Ijazah, bukan ijazah. Cara bacanya ijazah, tapi penulisannya ijazah. 35. Nah, langsung disuruh mengisi. Nomor 1 itu nama, berarti betul ya, Claudia Gandis. Tempat tanggal lahir Surabaya, betul. Jenis kelamin perempuan, berarti nomor C salah. Antara, ya toh, ini Islam kok, kan salah. Harusnya kan kelamin dulu, perempuan, perempuan, perempuan. Terus baru agama, Islam, Islam, Islam. Alamat, Dr. Sutomo, bener enggak ini? Ini. Urutannya mana yang benar? Berarti ini betul semua toh. A, B, C sama semua ini tulisannya. Yang B Semarang. Yang D Surabaya sendiri. Claudia lahirnya Surabaya. Dia lahirnya di Surabaya, tempat tanggal lahir Semarang. Berarti yang tepat D ya. Tinggalnya di Semarang, Pak. Tinggalnya di Semarang, lahirnya di Surabaya, Pak. Oh iya ding, ya sorry. Lahir di Semarang, tinggalnya Surabaya. Kebalik toh ya. Lahir Surabaya, tinggalnya di Semarang. Berarti A ya. Oke. 36. Ini berarti harus benar-benar detail iki kalau baca. Hati-hati, lahirnya Surabaya, cuma dibolak-balik tok wae bisa salah. Terus dia tinggalnya di Semarang. Oke. 36. Judul mengenal tata surya. Kalau dari judul ini berarti kerangka yang sesuai dengan judul. Berarti apa? B. Pengertian menyebutkan tentang gerak kehidupan di bumi. Salah ya, karena tidak menjelaskan bintang, planet, satelit, surya, benda langit, kehidupan di bumi. Salah, pokoknya ada kehidupan di bumi salah. Meskipun betul, tapi tentang tata surya tidak bahas itu. Berarti betul, jawabannya adalah B. Mengenal tata surya, berarti kan tata surya membahas tentang planet, bintang, komet, bulan, dan lain-lain. 37. Kesadaran 35 apa iki ada sing takon ketinggalan iki mesti Aiko tidur iki. 35A. Terus
37. Kesadaran siswa membaca buku semakin berkurang. Hal itu terbukti dengan rendahnya minat siswa mengunjungi perpustakaan. Mereka lebih suka menghabiskan waktu dengan bermain, padahal membaca buku wawasan itu semakin luas dan pintar. Kalimat utama dari paragraf ya, Membaca buku semakin berkurang. betul. Membaca buku itu sama dengan kayak ide pokok, gagasan utama. Berarti B. 38. Sunyaragi adalah sebuah taman yang dibangun oleh Sultan Cirebon pada tahun sekian. Lokasinya di sini. Sekarang maksud dari yang dicetak miring. Taman ini memiliki arsitektur yang menakjubkan. Ya, arsitektur menakjubkan. Ya, sangat indah. A. Maknanya. 39. Kesimpulan. Nah, ini harus dibaca. Rumah ikan cupang Pak Budi berada di tengah kota Semarang. Luas rumah yang digunakan Pak Budi untuk mengelola dan mengembangbiakan ikan cupang berukuran sekian. Di dalam rumah seluas itu Pak Budi mengembangbiakan ratusan jenis cupang. Ia meletakkan ikan-ikan tersebut ke dalam akuarium kecil. Pemeliharaan ikan cupang yang Pak Budi miliki benar-benar terjaga sehingga ikan cupang milik Pak Budi sehat. Karena jumlah ikan Pak Budi sangat banyak, akhirnya menghasilkan pundi-pundi uang. Kesimpulan, berarti apa ini? Pak Budi orang yang terampil memberikan ikan cupang, ia milik rumah. Rumah Pak Budi berisi macam-macam, tidak. Rumah ikan cupang Budi bukan luas. C berarti ya ada kata Pak Budi menghasilkan uang. Betul. Kesimpulannya itu. Terus 40. Ada teks 1, teks 2. Nah, ini yang ditanyakan adalah persamaan. Persamaan itu kemiripan. Bentar. Langit berwarna hitam, gumpalan mendung menggelantung, air dari langit berjatuhan, bagai serpian permata menetes ke bumi, tak lama air sudah tumpah. Kemudian apa ini tadi? Libur 2 hari, tentang banjir ya ini berarti. Berarti apa? Ini gimana? Kalau di Semarang salah, salah, ya toh. Kalau langit hitam, ini langit hitam. Kalau ini ada langit hitam enggak? Langit berwarna hitam, ya. Ini sama toh. Langit hitam, ini juga langit hitam sama, besar. Terus terjadi banjir besar di sebagian. Kalau ini enggak. Ya betul. Berarti yang tepat adalah A. Oke. Paket 2 sudah selesai. Rio, kalau kamu ketinggalan, nanti nyimaknya nanti dulu. Jadi kamu fokus pada soal yang dibahas dulu Rio, biar tidak ketinggalan. Gitu loh. Kita istirahat sebentar, kita lanjut paket 3. Bentar, jumlah paketnya berapa toh ini? 3, 4. Oh, tinggal 2 paket ya ini. Ya bisa saja semua.